Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semester 1 maupun semester 5. Yang terhormat Ibu Robita Ikanisa, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Amarullah sebagai moderator pada kali ini. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti presentasi penelitian dengan judul Analisis Survei Frekuensi dan Penggunaan Kata Anjay dalam Percakapan Sehari-hari Mahasiswa Generasi Z di Untirta, yang akan dibawakan oleh teman-teman kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Halaman selanjutnya, boleh. Yang pertama ada Pasha Moreno, kedua ada saya sendiri Muhammad Jaka Marwah, ketiga Reja Saskia Putri, keempat Ejra Melinda Tambunan, kelima Farisa Nur Anissa Fitri, keenam Siti Mariana, 7 Mercy Misi, 8 Raga Indrajat. Halaman selanjutnya, boleh. Baik, tanpa berlama-lama kita akan beralih langsung saja ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh rekan kami Reja Saskia Putri. Kepada Saskia dipersilakan. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Bahasa terus berkembang seiring perubahan masyarakat, terutama di kalangan generasi Z yang dipengaruhi teknologi digital. Media sosial melahirkan banyak kosakata baru, termasuk anjay, yang digunakan sebagai ungkapan keterkejutan, kekaguman, atau gaya bicara untuk mempererat pertemanan. Mahasiswa Untirta sebagai bagian dari generasi Z juga sering memakai kata ini dalam berbagai situasi, tidak hanya dalam pergaulan santai, tetapi juga dalam konteks yang menunjukkan kreativitas dan dinamika bahasa mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa sering kata anjay digunakan, serta dalam konteks apa saja kata tersebut muncul di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan menggali frekuensi dan konteks penggunaan kata anjay di kalangan mahasiswa generasi Z Untirta, serta memberikan pemahaman lebih luas tentang perkembangan bahasa gaul dan perubahan pola komunikasi generasi muda. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian ini adalah bentuk menggambarkan seberapa sering kata anjay digunakan oleh mahasiswa generasi Z di Untirta dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, untuk menganalisis konteks situasional yang melatar belakangi penggunaan kata anjay, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media sosial. Di samping itu, untuk mengungkapkan fungsi sosial dan pragmatis kata anjay dalam membangun keakraban, mengekspresikan emosi, serta memperkuat identitas kelompok di kalangan mahasiswa. Lebih lanjut, untuk memberikan gambaran mengenai dinamika perkembangan bahasa gaul serta kontribusinya terhadap studi sosiologistik, khususnya terkait perubahan pada komunikasi generasi muda di era digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya saya akan memaparkan metode penelitian yang menjadi dasar dalam penyusunan dan juga penelitian dan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini kami menggunakan pendekatan survei kuantitatif untuk mengeksplorasi frekuensi dan konteks penggunaan kata anjay dalam percakapan sehari-hari mahasiswa generasi Z di Universitas Agung Tirtayasa. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penyebaran kuesioner online yang mencakup pertanyaan tertutup dan terbuka yang dirancang untuk mengukur tingkat aspek-aspek seperti frekuensi, penggunaan, tingkat kenyamanan, interpretasi makna, juga serta persepsi mahasiswa terhadap kata tersebut dalam interaksi komunikasi mereka. Pendekatan ini uh, dipilih karena memungkinkan pengumpulan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola-pola linguistik yang berkembang di kalangan generasi muda. Penelitian ini dilakukan selama 2 hari, mulai dari tanggal 4 November hingga tanggal 5 November 2025. Pengumpulan data melalui angka tertutup, yaitu Google Form, yang disebarkan melalui media sosial WhatsApp.
menghasilkan sampel sebanyak 116 responden yang dipilih secara purposif untuk memastikan keragaman. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensiasi guna mengungkap pola penggunaan kata anjay serta dampaknya terhadap gaya komunikasi mahasiswa. Responden berasal dari berbagai jurusan dan juga angkatan tahun 2022 dan sampai 2025 yang memberikan representasi yang komprehensif tentang fenomena bahasa gaul ini dalam lingkungan kampus, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk memahami dinamika bahasa di era digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Jadi berdasarkan survei yang telah kami buat, itu melibatkan 116 mahasiswa generasi Z di Universitas Sultan Ageng Tirtaesa dengan menggunakan kuesioner terbuka dan tertutup. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui frekuensi, konteks, makna, dan fungsi penggunaan kata anjay dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan kampus, serta pengaruh gaya komunikasi dan protes dampak jangka panjangnya. Hasil survei menunjukkan bahwa kata tersebut sering digunakan dalam berbagai situasi santai, namun umumnya sebagai ungkapan keakraban dan ekspresi emosional. Gaya komunikasi mempengaruhi cara penggunaan kata yang dapat berdampak pada budaya komunikasi di kampus. Pemahaman terhadap fenomena ini penting untuk menjaga komunikasi yang efektif dan harmonis di lingkungan akademik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh mengenai seberapa sering mendengarkan kata anjay, mahasiswa generasi Z di Untirta, terlihat bahwa mayoritas mahasiswa cukup sering mendengar kata tersebut dalam berkomunikasi. Dapat dilihat pada diagram tersebut, sebanyak 32,8% mahasiswa menyatakan sangat sering mendengar kata anjay. 31,9% mahasiswa sering mendengarkan kata anjay. 19% mahasiswa menyatakan kadang-kadang mendengar kata anjay. 11,2% mahasiswa menyatakan jarang mendengarkan kata anjay. Dan 5,2% mahasiswa menyatakan tidak pernah mendengarkan kata anjay. Hasil dari data ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sangat sering atau sering berkomunikasi dan kata anjay dapat dikatakan cukup populer di kalangan generasi Z mahasiswa di Untirta. Selanjutnya, pada diagram tersebut kita dapat melihat seberapa sering mahasiswa di Untirta menggunakan kata anjay. Sebanyak 9,5% mahasiswa mengaku sangat sering menggunakan kata anjay dan 34,5% mahasiswa mengaku sering menggunakan kata anjay. Sehingga dapat disimpulkan, kata anjay sebagai bagian dari gaya atau ekspresi yang melekat dalam komunikasi informal generasi Z mahasiswa Untirta. Namun, persentase tertinggi justru ada di kategori jarang menggunakan, yaitu sebanyak 49,1%, hampir setengahnya mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka sering mendengar kata anjay, tetapi mereka tidak selalu menggunakan kata tersebut. Sementara itu, ada sebanyak 6,9% mahasiswa mengaku tidak pernah menggunakan kata anjay. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa terbiasa untuk memakai bahasa gaul tersebut dalam berkomunikasi. Dengan melihat kedua diagram tersebut yang menunjukkan bahwa penggunaan kata anjay tidak setinggi dengan frekuensi ketika kata anjay itu didengar. Banyak mahasiswa sebenarnya mengetahui dan sering mendengar kata tersebut, tetapi tidak semua mahasiswa perlu dan memilih untuk menggunakan kata anjay tersebut dalam berkomunikasi. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya kita dapat melihat pada diagram tersebut rata-rata sehari mahasiswa menggunakan kata anjay dalam berkomunikasi. Sebanyak 29,3% mahasiswa yang menggunakan kata anjay lebih dari 5 kali sehari itu menunjukkan bahwa kata anjay cukup sering digunakan dalam komunikasi mereka sehari-hari. Kemudian, terdapat 14,7% mahasiswa yang menggunakan kata anjay 3-5 kali sehari. Yang berarti mereka cukup sering kali menggunakan kata anjay dalam komunikasi mereka. Dan jumlah terbanyak berada pada kategori 1-2 kali sehari dengan persentasi 41,4%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa hanya menggunakan kata tersebut sesekali, bukan dengan frekuensi yang sering. Di sisi lain, sebanyak 14,7% mahasiswa menyatakan tidak pernah menggunakan kata tersebut dalam sehari, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua mahasiswa memilih memakai kata anjay dalam komunikasinya dan masih menggunakan dalam jumlah yang wajar. Nah, selanjutnya pada diagram tersebut terlihat bagaimana tingkat kenyamanan mahasiswa mendengar temannya menggunakan kata anjay. Sebanyak 69% mahasiswa merasa nyaman. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa saat mendengar kata anjay tidak menimbulkan gangguan atau dianggap masih wajar dalam berkomunikasi sehari-hari. Selain itu, ada 6% mahasiswa yang merasa nyaman, yang merasa sangat nyaman. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak mempermasalahkan kata tersebut jika digunakan oleh temannya. Meski demikian, sebanyak 22,4% mahasiswa menyatakan tidak nyaman ketika kata anjay tersebut digunakan oleh temannya. Hal ini mungkin terjadi karena mereka tidak terlalu menyukai istilah bahasa gaul dan lebih memilih bahasa formal dalam percakapan mereka. Selain itu, sebanyak 3,26% mahasiswa merasa tidak nyaman, yang menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai penggunaan kata anjay itu jika digunakan oleh temannya. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa merasa nyaman jika temannya menggunakan kata anjay, tetapi tetap ada sebagian kecil yang tidak nyaman saat temannya menggunakan kata anjay. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ejra untuk paparannya. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan hasil survei terkait penggunaan kata anjay di kalangan mahasiswa. Yang pertama yaitu mengenai persepsi bahwa kata anjay merupakan kata khas generasi muda yang mencerminkan keakraban. Dari yang kita lihat dari responden yang kita dapat, yaitu sekitar 82,8% menjawab ya, yang artinya sebagian besar mahasiswa memandang bahwa kata ini adalah bagian dari bahasa generasi muda dan pergaulan yang mencerminkan keakraban atau kedekatan dalam komunikasi sehari-hari. Sementara itu, sekitar 17,2% menyatakan tidak, yang artinya menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa itu menganggap kata ini sebagai bentuk keakraban atau ekspresi keakraban. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa melihat kata anjay sebagai bagian dari identitas bahasa generasi muda. Selanjutnya yaitu terkait persepsi moral dan kesopanan. Bisa teman-teman lihat dari responden yang kami dapatkan, yaitu sekitar 69% menilai bahwa kata anjay memiliki konotasi negatif, yaitu dianggap kasar atau kurang pantas digunakan dalam situasi tertentu seperti berbincang dengan dosen atau kepada senior. Bisa kita lihat juga hanya sebagian kecil responden menganggap bahwa kata ini bersifat netral atau tidak menimbulkan pesan buruk, yang artinya meskipun kata anjay itu sangat terkenal atau populer di kalangan mahasiswa, namun mahasiswa tetap mempertimbangkan
konteks tersebut penggunaannya terutama pada situasi formal atau ketika berinteraksi dengan dosen. Boleh selanjutnya? Nah, bisa teman-teman lihat yang menarik adalah sekitar 16,4% responden mengaku pernah ditegur karena menggunakan kata ini. Bisa dilihat juga sekitar 37,1% mahasiswa merespon tidak pernah ditegur, dan yang terbanyak yaitu sekitar 42,2% yaitu mahasiswa menjawab jarang ditegur ketika menggunakan kata anjay. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun dianggap memiliki konotasi negatif, penggunaan kata anjay tidak selalu dipandang sebagai pelanggaran etika dalam berkomunikasi, melainkan ketika digunakan dalam percakapan santai dan dengan teman atau dengan teman sebaya dalam tongkrongan. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan mengenai makna dan fungsi kata anjay menurut mahasiswa Untirta. Berdasarkan hasil survei, ternyata kata anjay memiliki berbagai makna dan fungsi dalam percakapan sehari-hari. Sebagian besar mahasiswa menggunakan kata ini sebagai bentuk kekaguman atau rasa takjub atau sebagai bentuk pujian. Dalam konteks anjay, biasanya mahasiswa itu mengungkapkan secara spontan ketika melihat sesuatu yang mengagumkan. Contohnya seperti teman kita, misal mendapatkan nilai bagus dari dosen. Terkadang responnya spontan seperti, anjay, kamu keren sekali, seperti itu. Selanjutnya yaitu kata ini juga sering digunakan sebagai suasana santai atau pergaulan sehari-hari. Banyak mahasiswa merasa kata anjay ini membuat suasana obrolan terasa lebih akrab atau terasa lebih hidup. Namun, ada juga yang menganggap bahwa kata ini juga seperti kata makian, kasar, atau plesetan. Kata anjay sendiri juga merupakan plesetan dari kata anjing, yang merupakan kata yang sangat kasar. Jadi, meskipun kata anjay bernuansa positif, fungsi kata ini tetap sangat bergantung pada konteks atau intonasi saat digunakan. Jadi, dari temuan ini, dapat kita lihat bahwa kata anjay memiliki makna yang sangat fleksibel, yang artinya mulai dari ekspresi atau kekaguman hingga makian semua kembali pada kondisi percakapan mahasiswa generasi Gen Z, hubungan antar pembicara dan suasana berkomunikasi. Namun yang pasti, kata anjay menjadi salah satu ciri khas generasi gaul atau generasi Gen Z yang digunakan oleh mahasiswa Untirta. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raga. Untuk Raga dipersilakan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada pengaruh gaya komunikasi. Ada beberapa alasan mahasiswa Gen Z yang ada di universitas merespon, ya, terbiasa berbicara lebih kasar atau kurang sopan. Kemungkinan mereka memakai kata anjay dalam percakapan sehari-hari itu. Ada beberapa hal orang yang mengekspresikannya, yaitu terpengaruh karena teman sering menggunakannya, ya karena lingkungan sekitar anak Gen Z sekarang itu lingkungannya, ya ada di beberapa lingkungan yang mungkin mengekspresikannya yang berbeda, menciptakan suasana lebih akrab atau santai dan gaul. Kata anjay sering digunakan saat mengobrol. Mungkin dianggapnya lebih santai, bikin akrab dan terasa gaul. Mengekspresikan kekaguman atau keheranan. Selanjutnya ada beberapa alasan mahasiswa Gen Z yang ada di universitas merespon tidak. Digunakan untuk seru-seruan, bukan kebiasaan. Ada beberapa orang yang merespon hal kata anjay itu udah terkebiasaan. Dipandangkan sebagai ekspresi sopan, bukan sebagai dari komunikasi formal.
Selanjutnya, setiap orang berhak memiliki gaya bahasa masing-masing. eh, Kurang sopan sehingga tidak digunakan pada situasi akademik. Kemungkinan yang kurang sopan di situasi akademik ya berbicara dengan dosen atau dengan kakak tingkat yang lebih tinggi dari kita. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Moreno. Dampak jangka panjang jika kebiasaan menggunakan kata anjay di lingkungan kampus. Yang pertama, mengikisnya kesantunan dan etika berbahasa. Kata anjay berasal dari umpatan yang disamarkan. Penggunaan terus-menerus akan mengurangi kepekaan terhadap kata-kata seharusnya yang dihindari dalam percakapan santun, sehingga norma kesopanan dalam berbahasa lama-lama terkikis. Yang kedua, penggunaan kata kasar menjadi kebiasaan. Ketika satu kata kasar atau berpotensi kasar dinormalisasikan, ambang batas untuk menggunakan kata yang lebih kasar menjadi lebih rendah. Hal ini dapat merujuk pada kebiasaan menggunakan kosakata yang lebih ofensif tanpa disadari. Yang ketiga, menciptakan citra negatif sebagai orang yang kurang beretika. Di mata dosen, senior, atau dunia profesional, penggunaan kata bahasa gaul yang kontroversial seperti anjay dapat memberi kesan bahwa individu tersebut tidak cermat memilih kata, kurang matang, dan tidak menghormati konteks sosial. Yang keempat, menurunnya kualitas komunikasi formal dan kemampuan bahasa Indonesia yang baik. Kebiasaan menggunakan bahasa gaul akan mengurangi latihan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan efektif. Akibatnya, ketika harus menulis karya ilmiah, presentasi, atau surat resmi, kosakata dan struktur kalimat menjadi terbatas. Yang kelima, sulit membedakan bahasa formal dan bahasa gaul sesuai konteks. Kebiasaan ini dapat menyebabkan code swing atau kemampuan beralih gaya bahasa yang buruk. Seorang bisa tanpa sengaja menggunakan kata anjay dalam situasi formal seperti rapat atau wawancara kerja karena sudah sangat terbiasa. Yang keenam, menghambat profesionalisme dan interaksi sosial di masa depan. Dunia kerja dan masyarakat luas sangat menghargai kemampuan berkomunikasi dianggap tidak profesional dapat menutup peluang karir dan menghambat hubungan dengan rekan kerja dan klien berbagai latar belakang. Yang tujuh dan terakhir, memburuknya etika dan budaya komunikasi mahasiswa. Secara kolektif, jika kebiasaan ini meluas, ia akan menurunkan standar etika komunikasi di kalangan mahasiswa. Kampus sebagai pusat peradaban dan intelektual seharusnya menjadi contoh budaya bahasa yang baik, bukan malah sebaliknya. Terima kasih, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sebelum dilanjut ke materi kesimpulan dan saran, kita melakukan sesi diskusi dulu. Bagi yang mau memberikan pendapat atau pertanyaan, boleh kami tunggu. Boleh Rajib Al-Fajri, sekalian nunggu yang lain. Boleh dikasih tahu dulu. Oke, izin semuanya. Saya Muhammad Rajab Al-Fajri di sini. Saya ingin bertanya, apakah penggunaan kata anjay itu sama halnya dengan kata anjir, mohon maaf, dalam mengekspresikan sesuatu gitu di situasi tertentu? Apakah sudah jelas terdengar? Baik, sudah jelas terdengar. Kami tampung dulu ya. Apakah perlu diulang? Boleh. Jadi penggunaan kata anjay itu sama halnya dengan kata anjir dalam mengekspresikan sesuatu di situasi tertentu atau gimana? Baik, kami tampung dulu. Terima kasih. Selanjutnya, Pevi Nur Kholija, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan itu, tadi kan berdasarkan data yang kalian dapat tuh, pas bagian penggunaan kata anjay itu dijelaskan bahwa kata tersebut itu memiliki bentuk keakraban gitu. Nah pertanyaannya, menurut kalian sendiri, pendapat kalian sendiri,
apakah kalian setuju gitu dengan konsep tersebut? Jika kata anjay ini sebagai bentuk keakraban. Nah, jika kalian setuju, berikan alasan kalian gitu. Kenapa kalian menganggap kata anjay itu dapat menjadi bentuk keakraban? Kayak begitu. Apakah sudah jelas? Boleh diulang, Pevi? Soalnya tadi ada yang patah-patah. Di pertanyaannya itu, menurut pendapat kalian sendiri, apakah kalian setuju dengan konteks penggunaan kata anjay itu sebagai bentuk dari keakraban gitu? Jika kalian setuju, berikan alasannya kenapa kalian menganggap kata anjay tersebut itu menjadi bentuk keakraban. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Kami diskusikan dulu sebentar. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Rajib. Tadi pertanyaannya, apakah penggunaan kata anjay sama halnya dengan kata anjir dalam mengekspresikan sesuatu di kondisi tertentu? Jawabannya itu, penggunaan kata anjay dan anjir itu ya pada dasarnya sama-sama berfungsi untuk mengekspresikan reaksi seperti kaget, kagum, atau heran. Namun keduanya memiliki sedikit perbedaan arti. Kata anjay terdengar lebih ringan dan lebih sering dipakai dalam konteks bercanda. Sedangkan anjir itu memiliki kesan lebih kasar bagi seseorang karena eh, kita bisa dengar anjay dan anjir pasti itu kayak lebih kasar anjir gitu kan. Kayak anjay itu lebih kalem, lebih netral gitu. Jadi meskipun fungsinya mirip, tapi tingkat kehalusannya itu tidak sepenuhnya sama. Bagaimana Rajib? Apakah cukup? Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih juga Rajib. Baik, untuk pertanyaan dari Pepi akan saya jawab, yaitu terkait materi yang kenapa kata anjay bisa dijadikan kata keakraban atau kedekatan dalam pertemanan ya. Menurut kami, menurut kami setuju untuk pendapat kalau kata anjay itu bisa digunakan sebagai keakraban. Tapi dalam konteks kita itu sebaya atau seumur, terus bercanda juga, bukan di situasi seperti akademik seperti sekarang. Jadi kita gunakan kata anjay ini saat berkomunikasi dengan santai atau sekedar nongkrong berbincang-bincang santai, bukan pembahasan yang serius akademik seperti itu. Untuk Pepi, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Namun ada tambahan lagi, namun kami garis bawahi kalau misalnya penggunaan kata anjay itu juga perlu dibatasi karena bisa saja spontan kita menggunakan kata anjay itu saat marah atau saat ada dosen atau guru. Jadi setuju itu keakraban, tapi jangan terlalu sering menggunakan kata anjay tersebut. Sekian. Karena tidak ada yang bertanya lagi, langsung saja saya membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kata anjay merupakan elemen penting dalam bahasa gaul mahasiswa Gen Z di Untirta, terutama digunakan pada situasi informal sebagai ungkapan kagum, terkejut, dan untuk membangun kedekatan. Meski umum dipakai, sebagian besar responden menilai bahwa kata ini kurang pantas dalam konteks resmi atau saat berbicara dengan pihak yang lebih senior.
Secara keseluruhan, anjay menjadi penanda identitas kelompok dan mencerminkan dinamika komunikasi generasi muda. Namun, penggunaan berlebihan berpotensi mengganggu etika dan norma kesopanan berbahasa. Halaman selanjutnya. Saran, mahasiswa diharapkan lebih bijak menggunakan kata anjay dengan menyesuaikan konteks, terutama di lingkungan formal. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan responden lebih beragam, menggunakan metode tambahan seperti observasi atau wawancara, serta membandingkan dengan kampus lain untuk melihat variasi penggunaan. Faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi pilihan bahasa juga perlu diteliti agar pemahaman tentang dinamika bahasa gaul semakin komprehensif. Ini halaman sebelumnya, gak apa-apa. Ini daftar referensi dari presentasi kami. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih buat Komisi. teman-teman Terima kasih kelas, teman-teman makasih ya. untuk partisipasinya.